Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang penerapan array satu dimensi di BlueG. Oke, next. Oke, nah, misalkan di sini kalian berandai-andai, dimana di sini saya mempunyai ada 50 siswa atau 50 mahasiswa dan ada 10 mata kuliah. Subjek ini mata kuliah ya. Seandainya kita ini ada subjek ini adalah 10 mata kuliah. Dan pembagian dari masing-masing siswa berarti ada pembagiannya. Misalkan dari 50 siswa itu ke 10 mata kuliah masuknya kemana gitu ya. Nah, berapa banyak variabel yang kita butuhkan? Banyak gak? Pasti banyak banget variabelnya. Oke, nah namun di sini ada yang disebut dengan array ya. Sebut dengan array untuk menampung menjadi 3 variabel. Oke guys, untuk menjadi 3 variabel ya. Nah, lihat. Yang pertama, untuk menyimpan nama itu 50, maksudnya 50 siswa ya, atau 50 mahasiswa tadi, dan menyimpan 10 mata kuliah atau subjek, di mana 10 dikali 50 kan, dari 50 itu siswanya yaitu 500. Nah, untuk menyimpan pembagian siswa ke mata kuliah kemana-mana aja, mata kuliah apa aja, itu 50 kan, dibutuhkan 50. Nah, berarti total variabel yang dibutuhkan adalah 600. Wow. Oke. Tapi apakah bisa dengan menggunakan 3 variabel? Yes, itu bisa, yaitu dengan menggunakan array tadi. Oke, gimana caranya? Oke, kita simak. Oke. Nah, di sini ada kalau kalian masih ingat deklarasi dari array, berarti kalian harus tahu dulu untuk mendeklarasikan yang namanya nama arraynya ya. Nama arraynya. Di sini pakai bahasa Inggris yaitu array of names, nama arraynya. Nah, tadi kan ada berapa? 10 ya, 10 mata kuliah. Nah, di sini N1, N2. Terserah kalian menyebutnya berapa. Kalau N itu biasa kita gunakan dalam matematika untuk menyebutkan berapa jumlahnya gitu. Nah, di sini ada tadi berapa? 500 ya. Nih, kita sejajarkan. Di sini ada nilai-nilainya, oke. Di baris pertama kalau kalian perhatikan di sini ada 98 ya. Ada 98, ada 78, ada 87, 94, 93, 73 dan lain sebagainya sampai 90. Itu di baris pertama. Oke. Nih, dari 98 ke 67 ya. Oke, ini kolom pertama. Nah, berarti kolom ya. Berarti dari baris pertama sampai baris pertama sampai baris terakhir. Seperti itu. Oke, guys. Nah, berarti untuk array of range di sini 98, 78, 87 pembagiannya ya. Maksudnya hasil pembagiannya ya 84, 70, 80 bla 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 bla. Oke. Nah, ini kalau ada yang salah koreksi saja enggak apa-apa. Oke. Nah, ini dalam logikanya seperti ini. Oke, kalian paham ya guys ya. Logika dalam tadi soal yang dimana kita punya 50 siswa, di situ ada 10 subjek atau mata kuliah. Terus ada pembagiannya, berarti kita butuh banyak variabel yang dihitung-hitung ada 600 gitu. Nah, oke. Saya lanjut. Nah, di sini deklarasi arraynya. Oke, kalau kalian masih ingat di pemrograman 2. Oke. Sintak deklarasi array. Ada tipe data type. Data type itu tipe data ya. Tipe data spasi nama array. Lalu jangan lupa pakai tanda bracketnya, yaitu kalau di dalam Java bracketnya seperti ini ya guys. Nah, tapi kalau dalam Pascal kan kayak gini, buka kurung tutup kurung gitu ya. Oke. Nah, tipe data baru nama array. Nah, kalau sintak untuk alokasi memori array ya beda ya antara deklarasi array dengan sintak alokasi memori array. Ada seperti ini. Nama array sama dengan new tipe data atau new data type. Di dalamnya adalah ukuran. Ukuran apa? Ukuran memorinya. Berapa yang dibutuhkan? Paham ya guys? Semoga kalian paham di sini. Oke.
Maka terjadilah yaitu tipe deklarasi array. Kalian bisa menggunakan yang pertama, tipe data, nama array sama dengan new data type. Lalu ukurannya berapa? Alokasi memorinya. Atau kalian bisa menggunakan yang bawah nih. Tipe data, lalu bracketnya di sini, di samping nama tipe data. Lalu nama array sama dengan new data type. Oke guys, paham ya sampai sini ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang ini atau yang di bawahnya. Nah, lalu di sini kalau kalian perhatikan, kalian harus paham ini. Total jumlah elemen array disebut dengan length array. Lihat. Jadi kalian harus tahu di mana sintaktik deklarasi array, jangan kebalik ya. Dan di mana sintak untuk alokasi memori array dan apa yang disebut dengan total jumlah elemen array yang disebut dengan length array. Oke guys. Nah, saya kasih contoh di sini gimana sih cara mendeklarasikan array ini. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, kotak sebelah sini. Oke, contoh. Di sini saya punya in, tipe datanya tipe data in ya. Terms. Oke. Lalu bracketnya. Term sama dengan new in alokasi memorinya adalah 20. Oke. Atau kalian bisa menggunakan yang di bawah ini. In term bracket sama dengan new in yaitu 20. Jadi ini bisa digunakan, ini bisa digunakan. Jangan sampai salah ya guys ya. Oke. Nah, lalu yang di bawah. Menyimpan nilai di dalam array. Oke. Untuk menyimpan nilai dalam array, kita membutuhkan yang disebut dengan memory array. Yang dimana setiap blok memory array harus mempunyai alamat yang unik atau disebut dengan unique address. Oke? Unique address. Nah, untuk menuju masing-masing memori menggunakan nomor indeks. Tuh, jangan sampai terbalik. Blok memory array harus mempunyai unique address dan untuk menuju masing-masing memori menggunakan nomor indeks. Coba kalian perhatikan di bawah. In R, ini nama arraynya adalah R ya. Tipe datanya adalah integer. Oke. Di sini bracket. Nah, sama dengan kalau kalian perhatikan garis-garis ini, ceritanya nih, garis-garis ini adalah blok memori. Oke, blok memori. Ya guys ya, paham ya guys, blok memori. Nah, terus kita deklarasikan. Oke. Index number, yang namanya index number di dalam Java dimulai dari 0. Oke, paham? Selalu dimulai dari 0. Oke. Maka mulainya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke guys. Nah. Oke. Index number juga disebut dengan subscript. Oke, beda sama YouTube ya, subscribe. Ini subscript, index number. Nah, rumus dari indeks terakhir atau last index atau indeks terakhir sama dengan length dikurang 1 atau panjang dikurang 1. Kalau perhatikan di sini, saya, di sini bisa saya punya soal di sini. Saya ganti warna. Saya punya soal di sini. Ada 10 ya, hitungannya di 10 nih, coba. Dari 0 ya. 1, 0-nya itu kita hitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last index yaitu panjang dikurang 1. Last index-nya kan ini totalnya sama dengan 10. Oke, maka length-nya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Oke ya guys, paham ya? Oke, maka karena kita mulai dari 0, maka indeks number-nya mulai dari 0. Oke. Indeks ke 0 sama dengan 84. Nah, nilai 84 ini kita masukkan ke alokasi memori yang ini. Nah, jadi di sini ya, 84. Biar kalian ini ceritanya ya di sini. Yaitu 84. Yang kedua yaitu 70. Yang ketiga yaitu 80. Lalu yang keempat 61.
begitu selanjutnya sampai 62. Oke guys, ini yang disebut dengan alokasi memori. Ada nomor indeks yang dimulai dari 0 dan disebut dengan length index, di mana rumusnya ada length atau panjang dikurang 1. Paham ya? Nah, oke. Sekarang memory size of an array. Oke, ukuran memori dalam array. Oke. Total alokasi memori array tergantung dari jenis tipe data dan nomor elemen yang digunakan. Contoh, memory size array. Oke. Integer A artinya di sini ada nama variabel yaitu A dengan tipe data int sama dengan new int. Oke. Memory size-nya adalah 5. Oke. Menjadi number of elements dikali size of integer. Nah, kalian perhatikan di sini di dalam memory size array ada yang disebut dengan size of primitive data types di dalam bytes. Oke. Ukuran primitif tipe data atau ukuran tipe data primitif di dalam byte. Kalau byte dia nilainya adalah 1. Kalau short dia nilainya 2. Kalau integer dia nilainya 4. Kalau long nilainya 8, float 4, double 8, char 2. Oke, kalau ada soalnya seperti ini, dia integer, maka di sini 4 ya. Maka menjadi 5 ini dikali, karena integer maka dikali 4 sama dengan 20 bytes hitungannya. Maka memory size di dalam array maka 20 bytes. Paham ya sampai sini ya guys? Oke, lagi saya ada contoh. Di sini ada tipe data, variabelnya tetap A, tipe datanya adalah char ya. Di mana size memorinya adalah 8. Char in 8. Maka 8 dikali char berapa? Mana char? Oh, yaitu 2. Oke, maka 8 dikali 2 sama dengan 16 bytes. Paham ya sampai sini ya untuk menghitung memory size dalam array. Nah, oke guys. Nah, di sini saya punya program array di dalam BlueG. Oke. Nanti kalian tolong implementasikan ke dalam BlueG ya guys. Oke. Nama kelasnya terserah kalian. Kalian boleh menggunakan kelas apapun itu. Oke. Nama kelasnya yaitu creating array. Saya buatnya di sini ada creating array. Nah, di sini jangan lupa kalau habis kelas jangan lupa buka kur awal kayak gini ya. Karena untuk membuka operasi. Lalu di sini ada public static void main. Nah, di sini pasti kalian udah pada tahu apa fungsi dari public static void main string aux. Oke. Fungsi main, tahu kalian fungsi main di sini? Main yang ini nih. Oke. Tidak akan dikenali sebagai fungsi main karena tidak memiliki parameter yaitu string aux. Maka digunakannya adalah string aux. Paham ya guys? Nah, apa sih kegunaan dari string aux ini? Oke, di dalam program berbasis teks, kalian tuh pasti tahu tampilannya dalam bentuk teks doang kan. Biasanya kita mengeksekusi di dalam CMD atau disebut dengan command from. Pernah kan? Oke, mungkin kalian pernah menggunakan command from. Nah, di situ ada di dalam berbasis teks tuh ada yang disebut dengan argumen, flex, option dan lain-lain ya. Contohnya misalkan penulisan Java version, artinya kalian ingin mengetahui di dalam CMD ya, ingin mengetahui versi Java berapa gitu kan. Nah, Java-nya kan perintah atau program berbasis teks. Kalau versionnya adalah argumennya. Argumen apa? Argumen agar perintah Java menampilkan nomor versinya. Berarti nanti ketahuan nih. Coba kalian ketikanya nanti di CMD kalian. Java strip version. Nanti keluar kalian menggunakan versi Java berapa. Nah, untuk parameter string aux artinya berupa array string aux yang ini ya. Berupa array dengan tipe data string. Oke, paham ya guys? Nah, parameter tersebut akan menampung semua argumen yang kita berikan ke program. Oke. So kalian harus tahu setiap perintah baris per baris di dalam BlueG menggunakan Java. Nah, di sini ada variabel height
di mana menggunakan tipe data integer. New in alokasinya ada 5, berarti ada size memorinya ada 5. Berarti mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, oke, head 0 sama dengan 156, yang 165 sampai 180. Nah, baru kita cetak penggunaan sistem output-nya. Head 0, nah kalian paling udah paham, jangan lupa pakai tanda plus kalau kalian ingin menampilkan ini. Plus, tanda petik, koma, tanda petik, plus lagi head keberapa selanjutnya sampai habis. Nanti kalian lihat apa yang terjadi. Oke guys, paham? Kalian lihat apa yang terjadi, apa outputnya. Oke. Nah, berarti nanti keluar nih biasanya 156, 165, bla 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 bla. Nah, kalian implementasikan ke dalam array, lalu kalian buat di mana saya pada saat output saya nanti manual ngetik ininya 156, 165, 143, 172 dan 180. Paham? Jadi kalian membuat 2 program di mana kalian menampilkan di outputnya ya, ngetik manual. Head 0 sama dengan 156, head 1 165 sampai 180. Oke, kalau ini kan udah ada di sini. Oke. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan kita bisa beralih ke WhatsApp grup, diskusi grup. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.